Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu profil singkat dari moderator atau narasumber pertama kita, Ibu Nurani Utami. Bu Nurani Utami lulus sarjana akuntansi ya tahun 2005 dan kemudian melanjutkan program magister akuntansi di Universitas Trisakti tahun 2016. Beliau saat ini sebagai salah satu partner di Kap Sukardi Hasan dan Rekan. Kemudian beliau juga jadi partner di KJA Nurani Utami. Kemudian beliau ini luar biasa, selain sebagai akuntan publik, ya, jadi beliau ini pemegang sertifikat CPA untuk akuntan publik. Beliau juga pemegang sertifikat konsultan pajak tipe A, B, dan C, jadi sudah lengkap ya. Selain itu beliau juga sudah memperoleh izin sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak. Nah, beliau sudah cukup lama malang melintang di dunia perpajakan, baik di industri maupun di konsultan. Ya. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu narasumber kita, Ibu Nurani Utami. Selamat pagi, Ibu Nurani Utami. Pagi, Pak Sutrisno. Pagi. Gimana kabarnya, Ibu? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Masih dikasih nikmat sehat. Oke. Baik, suaranya tes sound juga dulu, Bu. Suaranya cukup jelas ya, Bu ya? Jelas, jelas. Suara saya terdengar cukup jelas juga ya, Pak? Kurang sedikit sih, Bu. Agak kecil, Bu. Mungkin mikrofonnya lebih didekatkan lagi, Bu. Oke. Tes. Oke, Bu, cukup. Cukup ya, Pak. Cukup. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, di dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu pemerintah ya merubah atau mengubah beberapa peraturan perpajakan ya. Di dalam undang-undang ini dibagi menjadi dalam 9 bab ya. Yang bab pertama itu mengenai tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang HPP ini atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian di bab 2 itu mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian di bab 3 juga pemerintah mengubah beberapa pasal ya, pajak penghasilan ya. Jadi nanti ada perubahan pasal-pasal yang akan disampaikan oleh Bu Nurani Utami. Kemudian di bab 4 juga ada perubahan mengenai pajak pertambahan nilai. Kemudian disusul dengan bab 5. Nah, nanti ini yang akan secara spesifik akan disampaikan oleh Bapak Hendrawanto, narasumber kedua kita, yaitu mengenai program pengungkapan sukarela atau PPS yang populer juga disebut sebagai Tax Amnesty Jilid 2. Nah, sebagaimana kita ketahui, pemerintah pernah menyelenggarakan Tax Amnesty Jilid 1 ya tahun 2016. Ya, nanti perbedaannya apa Tax Amnesty Jilid 1 dan Jilid 2 nanti akan kita bahas di sesi kedua. Kemudian di bab 6, nah ini sesuatu yang baru mungkin buat kita semua, yaitu mengenai pajak karbon. Ya, jadi karbon itu ada pajaknya, ada jual beli karbon dan sebagainya, nanti akan disampaikan. Kemudian bab 8 mengenai peraturan peralihan ya transisi, kemudian bab 9 penutup. Acara ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Jadi bagian pertama atau sesi pertama pemaparan dari para narasumber kita. Kemudian nanti sesi kedua, sesi tanya jawab. Jadi narasumber pertama dan kedua, tanya jawabnya akan digabung di sesi kedua. Nah, demikian. Gimana Bu Nurani, sudah siap Bu materinya? Siap,
Siap, Pak Baik, Eno. untuk menghemat waktu kita mulai saja acara webinar pada hari ini. Kepada Ibu Nurani Utami, kami persilakan. Terima kasih Pak Eno atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu materi yang akan saya bawakan. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu, masih diberi nikmat sehat untuk bisa bergabung dalam acara sosialisasi Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang baru saja diresmikan oleh pemerintah. Ya, yang akan saya bawakan topiknya adalah mengenai poin-poin penting perubahan terkait dengan Undang-Undang KUP, PPH, dan PPN yang memang sangat banyak berefek terhadap bisnis yang akan dijalankan oleh wajib pajak di tahun 2022 nanti. Ya, sebelum saya mulai, kenapa sih Undang-Undang HPP ini terbit? Berarti ada azas dan tujuannya. Kalau untuk azas, dari sisi keadilan dan kepastian hukum, undang-undang yang sebelumnya sudah digunakan oleh wajib pajak mengalami perubahan. Hal-hal yang sebelumnya gray area menjadi lebih pasti di dalam undang-undang HPP yang akan dijabarkan di sesi maksudnya di slide-slide selanjutnya. Terkait dengan kesederhanaan, maka sebelumnya perpajakan hanya menggunakan basis NPWP sebagai nomor identifikasi, maka di Undang-Undang HPP disederhanakan menjadi NIK bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Dan di sisi kemanfaatan dan kepentingan nasional tentu saja Undang-Undang HPP diharapkan dapat menambah pendapatan dari APBN dan APBD pemerintah. Selaras dengan azas, maka tujuannya juga akan mengikuti poin-poin azas yang tadinya sudah disepakati. Tujuan pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Tentu saja pandemi di awal tahun 2020 berefek pada seluruh sektor bisnis di seluruh dunia. Karenanya Undang-Undang HPP diperlukan untuk segera disahkan agar bisa lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya bagi Indonesia. APBN yang diharapkan meningkat tentu saja akan memaksimalkan penerimaan negara. Dan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum dari azas yang tadi, gray area yang sebelumnya masih agak abu-abu lebih jelas lagi di Undang-Undang HPP. Reformasi administrasi perpajakan sangat banyak terjadi di Undang-Undang HPP karenanya 3 poin Undang-Undang perpajakan secara sekaligus diubah melalui Undang-Undang HPP. Dan tentu saja terkait dengan banyaknya permintaan dari wajib pajak bahwa akan adakah TA2 sebelumnya yang banyak diperbincangkan, akhirnya diresmikan melalui Undang-Undang HPP dan akan lebih detail dijabarkan oleh sesi kedua melalui narasumber Pak Hendrawanto. Oke, kita masuk langsung ke poin-poin penting terkait Undang-Undang KUP terlebih dahulu. Terkait 3 undang-undang yang berubah, pemberlakuannya berbeda-beda.
Nah, khusus Undang-Undang KUP ini berlaku sejak diundangkan. Berarti sebelumnya kita sudah meresmikan Undang-Undang Cipta Kerja yang nomor 11 tahun 2020, maka peraturan yang berlaku di KUP atas peresmian Undang-Undang Cipta tersebut sudah berlaku. Contohnya kita sudah menikmati turunnya sanksi perhitungan atas imbalan bunga. Poin pertama terkait Undang-Undang KUP yaitu adalah NIK sebagai NPWP. Tentu saja ini good news bagi wajib pajak karena sebelumnya ketika melakukan pelaksanaan pelaporan PPN terjadi bahwa tanpa NPWP tidak bisa diterbitkan faktur pajak. Lalu kemudian di lapangan merasa sepertinya agak dipersulit nih bagi bisnis ketika wajib pajak kecil yang memang belum memiliki NPWP sulit untuk mereka bisa melanjutkan bisnisnya. Karenanya di peraturan Undang-Undang HPP diperjelas lagi bahwa NIK digunakan sebagai NPWP. Namun tentu saja harus tetap memperhatikan syarat objektif dan subjektifnya. Pemberlakuan NIK sebagai NPWP ini tertera jelas di bab 2 pasal 2 ayat 1A dari Undang-Undang HPP. Namun perlu diingat bahwa ada konsekuensi dari NIK digunakan sebagai NPWP. Kita lihat ya, pasal 2 ayat 10 berbicara mengenai integrasi dari basis data perpajakan. Oke, hati-hati, integrasi dari basis data perpajakan, maka akan mengambil database dari NIK tersebut. Ya, database dari NIK tersebut akan ditarik dan diintegrasikan menjadi basis data perpajakan. Ketika berbicara mengenai NIK, kayaknya banyak transaksi yang kita gunakan lebih kepada identitas KTP daripada NPWP. Contoh simpel ketika kita mau check-in di hotel. Nah, itu menggunakannya KTP, nggak diminta NIK tuh. Nggak diminta NPWP tuh oleh resepsionis. Pak, maaf, KTP-nya bisa kami pinjam untuk registrasi awal ya. Ya kan? Lalu kita mau check-in juga penerbangan di bandara. Itu yang digunakan masih di KTP. Dan hal-hal lain. Nah, saya bawa contohnya 2. Berarti ketika diintegrasikan, ditarik, maka pihak pajak akan bisa tahu, oh ternyata data tersebut atau WP tersebut ada nginep di hotel ini, oh ada pergi ke sini. Itu ya, yang diintegrasikan. Hal lainnya mungkin bisa diinterpretasikan lebih luas lagi terkait dengan database dari NIK yang ditarik sebagai basis perpajakan. Oke. Lanjut terkait dengan poin penting lainnya, besaran sanksi pemeriksaan dan upaya hukum. Oke, ini udah sangat dimanfaatkan oleh wajib pajak melalui Undang-Undang Cipta nomor 11 bahwa suku bunganya mengikuti suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga sejak Undang-Undang Cipta terbitlah KMK terkait suku bunga acuan per bulan. Saat ini suku bunga acuannya memang terkesan lebih rendah daripada suku bunga tarif ya yang ditetapkan di undang-undang sebelumnya, bahwa kita mengenal hanya satu tarif yaitu 2% aja. Apapun ininya 2% aja. 2% aja lebih enak menghafalnya. Namun sekarang udah nggak bisa dihafal karena suku bunganya berubah nih, fluktuatif. Dan ada uplift factor. Uplift factor apa sih? Berarti akan ada tambahan sesuai dengan tingkatan dari sanksi yang diberikan. Jadi tidak hanya satu suku bunga, namun nanti dilihat sanksinya karena apa. Dan uplift faktornya itu akan berbeda-beda. Oke. Kita akan lihat lebih detail lagi terkait dengan sanksi pemeriksaan dan upaya hukum. Ini tertera jelas di bab 2, pasal 8, 13, dan 14. Nah, ini uplift faktornya, bahwa dari Undang-Undang KUP sebelumnya terkait dengan PPh yang kurang dibayarkan itu
50% dari nilainya. Kalau sekarang tidak, suku bunga acuannya berapa? Gitu ya. Lalu ditambah dengan uplift faktornya. Nah, ini ada perubahan dari sisi persentase bahwa sebelumnya uplift faktor yang ditetapkan di Undang-Undang Cika dan rancangan undang-undang sebelum disahkan ini 20 sebenarnya. Tapi berubah ketika Undang-Undang HPP disahkan menjadi 15. Jadi ada perbedaan antara yang kurang dan yang kurang dibayar dan kurang dipotong. Persentasenya untuk yang kurang dipotong sebelumnya kali 2 ya. Artinya berapa? Langsung kali 2. Kalau sekarang tidak, hanya suku bunga plus 20%. Ini jauh lebih rendah. Dan ada maksimumnya ya, 24 bulan. Terkait dengan PPh yang dipotong tetapi tidak di-store, nah ada sanksinya. Sebelumnya hanya mengenal kali 2 ya, 100% lebih tinggi. Kalau sekarang hanya 75%. Begitu juga dengan PPN dan PPNBM yang kurang dibayarkan. Oke, masih lanjut lagi ke poin-poin selanjutnya. Oke, sanksi terkait upaya hukum, namun keputusannya lebih menguatkan sisi DJP. Ketika terjadi pemeriksaan, lalu kemudian ada produk hukum yang terbit, SKPKB, maka wajib pajak yang kurang setuju atau tidak setuju dapat melakukan upaya hukum dengan melalui prosedur keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Berdasarkan Undang-Undang KUP sebelumnya, bahwa ketika keberatan ditolak, maka wajib pajak harus membayar sanksi lebih tinggi 50%. Nah, ini ada positifnya bahwa di Undang-Undang KUP hanya 30%, 20% lebih rendah ya. 20% lebih rendah dan banding serta PK peninjauan kembali sebelumnya 100% lebih tinggi menjadi 2 kali lipat, maka di Undang-Undang HPP turun menjadi 60%. Penurunan ini bisa dibilang bahwa efeknya berarti kans. Kalau efek dari upaya hukum kita akan ngomong kans. Kans kemenangannya mungkin seperti apa? Berarti wajib pajak akan lebih bisa menilai sepertinya ya. Oke, lanjut lagi ke poin apa aja sih yang berubah terkait pengaturan asistensi penagihan pajak global, bahwa ada beberapa wajib pajak yang memang residensialnya bukan Indonesia. Nah, di Undang-Undang HPP diterbitkan peraturan di bab 2 pasal 20 bahwa kerjasama penagihan pajak antar negara sudah dibuka. Namun jangan lupa bahwa ini berlaku resiprokal. Jadi sama halnya dengan negara mitra, mereka pun bisa meminta Indonesia untuk melakukan penagihan pajak. Nah, gitu ya. Ini terkait dengan penagihan pajak global. Oke, lanjut di kuasa hukum pajak, lebih diperjelas lagi bahwa siapapun dapat mewakili wajib pajak. Selama cuma satu persyaratannya, yaitu kompetensi menguasai bidang perpajakan. Lalu dibuka lagi kejelasannya bahwa ketika suami istri tidak perlu ya. Terus keluarga semenda dengan 2 derajat ke atas maupun ke bawah diperbolehkan. Oke, ini ada di bab 2 pasal 32. Untuk KUP hanya poin-poin pentingnya hanya berlaku itu saja. Lalu saya akan lanjut kepada poin penting dari Undang-Undang PPh. Nah, ini tidak kalah pentingnya karena kita akan masuk ke dalam hitung-hitungan, lalu kemudian di hasil bawah akan lebih menguntungkankah kita dari sisi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam hal pembayaran perpajakan. Oke. Untuk Undang-Undang PPh ini berlaku
sejak tahun 2022. Jadi tunggu tutup buku dulu ya, kalau untuk wajib pajak yang memang melaksanakan pembukuan. Namun terkait dengan hal-hal lainnya, ini bisa langsung berlaku sejak 1 Januari 2022. Oke, poin pertama adalah pajak atas natura. Tentu saja ketika melaksanakan bisnis yang melibatkan karyawan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, banyak fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Nah, terkait dengan pajak atas natura, maka pemberian natura atau kenikmatan kepada pegawai ini dapat dibiayakan. Dapat dibiayakan dan oleh pegawai yang menerima merupakan penghasilan. Hati-hati ya, berarti dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan. Ketika dapat dibiayakan, efeknya apa sih? Bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan natura kepada pegawai, maka harus dihitung PPh pasal 21-nya ya. Dimasukkan nih sebagai tunjangan kepada pegawai. Contohnya yang kita bisa lihat di sangat sering ya terjadi di pembukuan wajib pajak, yaitu misalnya diberikan tunjangan rumah, lalu diberikan mobil dinas, lalu diberikan pulsa, mungkin juga pengobatan atau asuransi atau sumbangan terkait dengan acara-acara misalnya pernikahan, kelahiran anak dari pegawai, maka hal tersebut juga termasuk ya, termasuk. Lebih detail dibahas di bab 3 pasal 4 ayat 1. Oke, tapi jangan takut bahwa di pasal 4 ayat 3D-nya diperjelas lagi bahwa natura apa saja yang memang bukan merupakan penghasilan bagi pegawai. Dari tadi disebutkan bahwa seluruhnya bisa dikenakan dan akan menambah PPh pasal 21. Namun bagi pegawai ada yang memang dianggap bukan merupakan penghasilan. Apa saja, yaitu terkait dengan penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai, maka bukan merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut. Natura di daerah tertentu, jika ada perjalanan dinas, maka bukan juga merupakan penghasilan bagi pegawai. Keharusan dari pekerjaan, contohnya alat keselamatan kerja, atau seragam yang memang diberikan dari perusahaan, itu juga bukan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura yang bersumber dari APBN dan APBD, nah ini khusus untuk wajib pajak yang memang menggunakan APBN dan APBD. Ketika dana tersebut digunakan, maka bukan merupakan penghasilan bagi pegawai. Dan natura akan diterbitkan batasan tertentunya. Namun hal ini kita akan menunggu peraturan-peraturan turunan lagi yang akan lebih mendetailkan terkait dengan jenis dan batasan dari natura. Oke, lanjut dari PPh, natura sudah, maka good news lagi bagi wajib pajak. Sebelumnya di Undang-Undang Cika bahwa wajib pajak badan turun tarifnya ya. Tarifnya menjadi dari 25 menjadi 22. Tapi wajib pajak OP-nya masih belum nih. Sehingga di rentang waktu dari Cika ke HPP diterbitkanlah penurunan dari range rentang penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau dilihat dari tabelnya bahwa range-nya ada di sini ya. Oke. Batasan pertama aja. Pertama dan kedua aja yang efek gitu. Tapi ini ketiga dan 4 tidak ada perubahan. Untuk keempat ada pertambahan batas. Tadinya dibuka 500 juta ke atas saja. Di Undang-Undang HPP dibatasi bahwa hanya dengan 5 miliar. Dan ada penambahan untuk layer ke-5 menjadi 35%
bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar. Sepertinya ada banyak wajib pajak yang punya penghasilan lebih dari 5 miliar, sehingga di Undang-Undang HPP diterbitkanlah satu tarif lagi untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar. Oke, kita akan lihat hitungannya. Sebenarnya efeknya seperti apa sih dengan wajib pajak orang pribadi yang memang menerima penghasilan masih di layer 1 dan 2. Oke, kita lihat ya. Nah, ini hitungannya, ilustrasinya, bahwa ketika penghasilannya masih di 5 juta dan 60 juta setahun, PTKP-nya tidak ada berubah ya. PTKP masih dipertahankan di 54 juta satu tahun. PKP yang menjadi 6 juta, pajaknya sama. Oke. Antara undang-undang PPH dan undang-undang HPP masih sama, masih di 300.000. Karena range batasannya masih di 60 untuk yang HPP. Lalu kemudian yang di penghasilan ketika naik menjadi 9 juta, nah ini udah mulai efek selisihnya ya, bahwa akan ada penurunan penerimaan pajak atas gaji atau penghasilan wajib pajak orang pribadi berkurang menjadi 700.000. Jadi awalnya 3,4 juta untuk penghasilan 54, ya, berarti layer 4 jutanya kalau di undang-undang HPP udah kena 15. Tapi undang-undang PPH udah kena 15. Undang-undang HPP-nya masih di range 5%. Ya, ini udah kena. Lanjut di penghasilan 10 juta, berarti satu tahunnya akan 120 juta. Nah, ini lebih tinggi lagi, selisihnya 1 juta. Selisih 1 juta. Maka sangat menguntungkan bagi yang menggunakan layer kedua di 15%. Penurunannya 1 juta pajak yang akan dibayarkan. Berarti di sisi perusahaan juga akan melakukan saving atas pembayaran PPh pasal 21. Namun ketika lebih dan sudah menggunakan layer ketiga tidak ada perubahan lagi ya. Berarti untuk 15 sama dengan 10 juta. Oke, lanjut ke pasal 17, namun di ayat 1B bahwa pemberlakuan tarif PPh badan kalau dari undang-undang Cika dibilang bahwa akan tahun 2022 itu turun menjadi 20%. Namun setelah melalui pertimbangan dan melakukan komparasi data negara sekitar Indonesia, bahwa tarif Indonesia tetap dipertahankan menjadi 22%. Jadi tidak ada rencana penurunan lagi untuk tarif PPh badan. Oke, lanjut lagi ke undang-undang PPh, perubahannya, poin pentingnya ada di penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi selaku pengusaha. Yang awalnya mereka menggunakan peraturan pemerintah nomor 23 sebesar 0,5% dari omset, maka dibuat batasan ketika peredaran brutonya tidak sampai 500 juta, maka tidak dikenakan pajak. Oke, ini good news untuk orang pribadi ya, tapi hanya orang pribadi. PP 23-nya tidak bayar ketika penghasilannya nggak lebih dari 500 juta. Ada di pasal 7 ayat 2A. Hitungannya seperti apa sih efeknya? Berapa banyak sih pajak yang akan di-saving? Oke, kita akan lihat. Nah, ini contohnya ketika undang-undang PPh sebelumnya 0,5% aja harus bayar. Bayar nih. 100 juta bayar 500.000. Semuanya bayar total di 6 juta.
Namun ketika pemberlakuan Undang-Undang HPP di bagian sampai dengan 500 juta, nol gitu ya, tidak bayar dulu. Berarti kalau 1 tahun saya nggak sampai 500 juta, ya nggak ada pajak yang dibayarkan. Silakan melakukan pelaporannya, jangan lupa melakukan pelaporannya. Total 2,5 juta yang akan menjadi pengurang bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha. Ini sangat positif ya bagi wajib pajak orang pribadi. Oke, kita lanjut lagi ke poin penting terkait PPN. PPH poin pentingnya itu aja. Lanjut ke PPN ya sekarang. Oke. Berlaku sejak 1 April 2022. 1 April 2022. Berarti masih ada waktu 3 bulan lagi, Januari sampai Maret. Namun ketika 1 April, maka poin-poin penting yang ada di Undang-Undang HPP akan diberlakukan. Oke, mulai dengan pengecualian objek PPN. Oke, dari list negatif list yang termasuk bukan objek pajak, pasal 4A ayat 3, bahwa barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan menjadi tidak atau dikeluarkan dalam negatif list, lalu dipindahkan ke pasal 16B, nanti akan kita lihat pasal 16B yang berubah apa aja, menjadi dibebaskan dari pengenaan PPN. Berarti kalau dibebaskan maka akan menggunakan kode seri 080. 080, kalau 07 tidak dipungut ya. Maka akan berubah kodenya menjadi 080 yang dibebaskan. Hal ini dibuat berdasarkan azas bahwa masyarakat yang berpenghasilan menengah dan kecil tetap dapat terlindungi dari kenaikan tarif PPN. Oh, berarti PPN akan berubah dong tarifnya? Iya, betul. PPN akan berubah tarifnya. Menjadi berapa sih? Kita akan lihat di slide-slide selanjutnya ya. Oke, masuk ke negatif list dulu, bahwa sebelumnya di Undang-Undang PPN, barang hasil pertambangan, hasil pengeboran yang diambil langsung, ini masuk ke dalam yang tidak dikenakan PPN. Termasuk dengan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyaknya. Ini sudah dikeluarkan dari negatif list-nya, dihapuskan, namun dipindahkan menjadi pasal 16B. Ini terkait BKP, hanya 2 aja BKP yang memang dihapuskan, dan banyak sekali JKP yang dihapuskan. Oke, JKP-nya, jasa kena pajaknya, pelayanan kesehatan medis dihapuskan, pelayanan sosial juga dihapuskan, pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, penyiaran yang tidak bersifat iklan dihapuskan, jasa angkutan umum di darat, di air, dan di udara yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Nah, ini dihapuskan juga. Jasa tenaga kerja juga dihapuskan, dan telepon umum menggunakan uang logam. Nah, ini aja yang dihapuskan, dan di pasal 16B-nya tidak semuanya masuk kembali ya. Tidak semuanya masuk kembali. Apa aja yang akan masuk sebagai yang dibebaskan? Oke, kita lihat lagi nanti di slide-slide selanjutnya. Sebelum masuk ke dalam pasal 16B yang tadi dihapuskan, muncul nggak sih di pasal 16B? Kita masuk ke dalam tarif. Oke, saat ini kita masih menggunakan tarif 10%, tapi berlakunya hanya Maret nih. Ya, Maret 2022. Di April akan menggunakan 11, naik 1%. Berarti karena PPN merupakan pajak konsumsi,
maka seluruh wajib pajak yang melakukan pembelian barang JKP maupun barang maupun jasa ya, BKP maupun JKP akan bertambah 1%. Efeknya apa sih kalau udah bertambah 1% selain pertambahan cost nanti, maka berefek kepada DPP nilai lain, jangan lupa ya. DPP nilai lain juga akan nambah. Yang tadinya DPP-nya adalah 10% dari nilai transaksi dan PPN-nya 10% menjadi 1%, dia akan jadi 1,1 juga. Kalau sudah berubah jadi 11. Ini cukup berefek ya, berefek karena seluruhnya tak terkecuali siapapun yang melakukan pembelanjaan konsumsi akan bertambah. Ya, ada penurunan tarif, tapi juga ada kenaikan tarif. Karena tentu saja harus tetap meningkatkan pendapatan dari perpajakan guna menjaga APBN. Dan skemanya di tahun 2025 akan naik lagi 1% lagi. Jadi saat ini sudah diwanti-wanti, ingat loh bahwa Januari 2025 sudah akan berubah menjadi 1% lagi pertambahannya, menjadi 12. Jadi buat wajib pajak yang melakukan budget, biasanya budget itu anggaran itu diterbitkan sebelum-sebelumnya, maka jangan lupa bahwa ketika 2025 ini akan berubah penambahannya. Tarifnya akan berubah menjadi 12. Jadi sudah diwanti-wanti dari sekarang supaya tidak kaget lagi ketika undang-undang ini diimplementasikan. Oke. Ada di pasal 7 ayat 1 terkait dengan tarif dari PPN. Oke. Terkait dengan tarif berarti untuk pajak daerah ini masih menunggu ya. Pajak daerah. Kenapa? Karena pajak daerah kita saat ini sama dengan 10% PPN. Bagi industri hotel dan restoran, maka ini akan berbeda atau samakah ketika tarif PPN naik? Tarif PPN naik 1%. Nah, ini saya masih menunggu juga. Kalau naik berarti dia akan tetap sama dengan PPN, tapi kalau tidak maka dia akan berbeda. Ya, untuk pajak daerah yang memang tarifnya saat ini masih sama dengan PPN. Oke, lanjut untuk perubahan pasal 16B yang tadinya tidak dipungut menjadi dibebaskan. Jadi dibebaskan. Apa aja sih? Apa aja yang dari pasal 4 dihapuskan atau negatif listnya dihapuskan? Oke, hanya ada 8 dan tidak semua dari negatif list masuk. Barang kebutuhan pokok tetap dijaga tadi sesuai dengan azasnya. Dan pelayanan kesehatan juga, pelayanan sosial juga, keuangan dan asuransi serta pendidikan juga masih masuk sebagai yang dibebaskan, jasa angkutan dan jasa tenaga kerja. Oke, ini aja yang memang masuk ke dalam unsur barang yang dibebaskan, yang lainnya tidak ya. Berarti tadi ada 9+2, maka yang pertambangan menjadi tidak ya, menjadi terhutang sekarang pertambangan. Oke, perubahan PPN, poin-poin pentingnya itu aja. Kayaknya kalau dilihat dari wajib pajak, implementasinya akan ada banyak pertanyaan ya terkait, wah seperti apa nih? Nah silahkan, karena slide saya sudah berakhir, cukup sampai di poin penting pasal 16B. Itu aja. Sebelumnya saya akhiri, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan saya kembalikan kepada Pak Sutrisno. Silakan Pak Ino.
Baik, terima kasih Bu Rani atas pemaparannya. Kita berikan aplaus kepada Bu Rani secara virtual tentunya. Dari pemaparan beliau nih dapat kita simpulkan ya, terdapat beberapa perubahan penting ya terkait dengan Undang-Undang HPP ini. Jadi selain tadi tujuannya untuk mewujudkan keadilan sosial, kemudian memberikan kepastian hukum, kemudian memberikan juga kesederhanaan buat wajib pajak, juga terdapat perluasan subjek pajak dan objek pajak. Nah, terutama di objek pajak tadi ya, untuk banyak barang-barang atau jasa-jasa yang dikeluarkan dari negatif list. Artinya dia sudah tidak masuk lagi sebagai barang yang bukan kena pajak tadi yang seperti dijelaskan ya. Selain itu juga pemerintah memberikan beberapa fasilitas atau insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun fasilitas ini juga tentu dibarengi dengan peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak. Jadi dituntut adanya kepatuhan yang meningkat dari wajib pajak tadi dengan adanya NIK dijadikan salah satunya ya NIK dijadikan sebagai pengganti nomor pokok wajib pajak agar pengawasannya lebih mudah itu ya. Kami ingatkan juga kepada para peserta yang sudah ada pertanyaan sudah bisa dilakukan melalui chat box ya, sementara nanti akan sama admin akan diinventarisir, kemudian nanti akan disampaikan kepada pemateri. Kemudian untuk materi sendiri nanti akan kita kirimkan melalui email saat Bapak Ibu mendaftar ya. Nanti materinya akan kita email, jangan khawatir. Kemudian kita lanjut aja ya di sesi pembicara kedua, narasumber kedua, Bapak Hendrawanto. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi menjelang siang Pak Hendrawanto, apa kabar? Selamat pagi Pak Sutrisno, alhamdulillah sehat baik.